Hadirin dan pemirsa, masih dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Ternate periode 2015-2020 yang mengusung tema menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional untuk memperkokoh NKRI dan wawasan kebangsaan. Telah kita ikuti bersama penajaman visi misi, dan pada segmen keempat ini para pasangan calon akan saling bertanya dengan menggunakan bola pertanyaan. Saya akan menyampaikan bol yang berisi 4 bola yang menunjuk pasangan mana yang akan diajukan pertanyaan. Kalau tadi kita telah memulai dengan pasangan nomor urut 3, maka saya akan memberikan kesempatan pertama untuk mengambil bola pertanyaan kepada pasangan nomor urut 4. Kita lihat kepada pasangan nomor urut berapa pertanyaan akan diajukan. Dipersilakan kepada pasangan nomor urut 4. Kepada pasangan nomor urut berapakah nomor 4 akan menyampaikan pertanyaan pada kertas yang ada di tangan saya berisi rumusan pertanyaan. Apakah Bapak akan menyampaikan kepada pasangan nomor urut 1, 2, atau 3? Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada nomor urut 3. Waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor 3, 1 menit. Terima kasih. Pasangan, ya, Anda bisa memulainya dari sekarang. Terima kasih. Ini kan saya melihat bahwa ini sarjana agama ini. Jadi bagaimana cara pemotongan gaji itu kalau menurut agama harus dijelaskan secara tepat dan ayat-ayatnya, karena kamu kan sarjana agama. Saya mau mendengar. Terima kasih. Baik, 40 menit masih tersisa. Saya close untuk pertanyaan itu. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3 sebagaimana permintaan dari pasangan nomor urut 4 untuk menyampaikan tanggapannya. 2 menit waktu Anda pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan tanggapan. Anda bisa memulainya dari sekarang. Iya, terima kasih nomor urut 4. Jadi pertanyaannya sekaligus minta saya yang menjawab, itu luar biasa ini pertanyaannya ini. Iya, jadi begini, kalau menurut kami bahwa kita keluar dari konteks apakah alasannya itu untuk faktor agama dulu ya. Kalau pemotongan tentu tidak bisa. Kita pemerintah ini tidak perlu mencari inisiatif pembangunan dengan cara mengambil uang dari pegawai negeri sipil, tidak perlu. Kita butuh kreativitas untuk mencari sumber-sumber pembiayaan, bukan dengan memotong gaji pegawai negeri sipil. Mohon maaf, di luar dari maksud yang tadi disampaikan, ya. Kalau ini dibawa ke situ, dalihnya adalah untuk infak, sedekah misalnya ya, sedekah. Kalau misalnya menurut pemahaman saya tentunya ini berdasarkan ini ada faktor paksa dan tidak paksa. Kalau tidak ada faktor pemaksaan, never mind, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu ada timbul keterpaksaan, itu juga ini yang jadi masalah. Tinggal nanti yang merasa terpaksa dan tidak terpaksa lah yang nanti merasa. Tetapi saya tidak menjustis. Kenapa? Karena barang yang ketongkos keluar ini dari sisi agama. Kalau ditanya ini ada ustadz di muka berapa orang ini, ada kakak depak juga, ini butuh kehilasan. Karena mengkali Pak Ustadz ada DP, kalau tidak salah ini tolong saya dibenarkan, itu kalau tidak salah DP ayatnya wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, kalau tidak salah Ustadz ya. Artinya jangan sampai menimbulkan keluarkan sesuatu yang baik tapi kemudian ketong bicara misalnya gitu. Ini juga malah menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang yang kasih keluar misalnya. Oleh karena itu sebaiknya dalam hal ini jangan dilakukan kalau terjadi ada keterpaksaan di dalamnya gitu. Kalau kemudian waktu Anda selesai. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Saya melangkah, hadirin sekalian pemirsa yang berbahagia. Saya melangkah pada kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, kepada kandidat pasangan calon nomor urut berapakah? Pasangan calon nomor urut 1 akan menyampaikan pertanyaan. Kita nomor urut 2 supaya berurutan saja. Baik. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dan waktu Anda untuk memberikan tanggapan 2 menit kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit untuk pasangan nomor urut 1, Anda bisa memulainya sekarang. Baik, tadi Pak Bur bilang perlu ada perluasan areal pembangunan. Dari sekarang kan ada kekumuhan di kota sehingga perlu ada pengembangan keluar. Saya mau tanya Pak Bur yang 5 tahun kemarin itu apa tidak membaca ini, sehingga pusat selalu dipusatkan, bangun ruko di situ, bangun semua di situ. Gitu. Hari ini baru mau keluar. Kira-kira apa pertimbangannya sehingga seluruhnya diprioritaskan ke daerah itu sedikit, areal Gama Lama sedikit, pasarnya di situ, jenisnya di situ, semua halnya di situ, rukonya di situ, pom bensinnya di situ, supermarketnya di situ, sehingga semua jadi kumuh di situ tuh. Nah, ini yang perlu kita dengarkan pertimbangan dari Pak Bur kira-kira. Makasih. Cukup, masih tersisa waktunya. Baik. Saya persilakan pasangan nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. 2 menit, waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada pasangan nomor urut 1. Apa yang disampaikan tadi sangat terkait erat dengan peraturan daerah nomor 2 tahun, kalau tidak salah 2011, tentang tata ruang Kota Ternate. Ini sekaligus juga jawaban ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh kandidat nomor urut 3 tentang tata ruang. Tadi lebih banyak disampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu, kita membangun dengan sudah melakukan inkonsistensi wilayah. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat keliru, karena kita membangun selama 5 tahun ini berpedoman kepada Perda tentang RT RW, yang di dalamnya sudah ada kawasan terbangun, yang sudah di dalamnya sudah ada batas hutan lindung. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah membuat zonasi, zoning regulation. Itu yang harus kita tata dalam waktu-waktu yang akan datang. Tapi apa yang disampaikan, jangan sampai membangun di bagian barat, di ketinggian dan sebagainya, ini sudah diatur di dalam Perda tentang RT RW. Tidak ada yang melanggar itu. Perda RT RW itu juga dapat direvisi, disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah ini. Sekali waktu kawasan tertentu bisa disesuaikan dengan tuntutan kemajuan daripada daerah. Terkait tadi bagaimana di 5 tahun ini saya membangun di pusat kota. Memang kenapa di pusat kota? Saya hanya melanjutkan apa yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tahun sebelumnya oleh pimpinan sebelumnya. Kawasan pasar misalnya, yang sebelumnya kalau mungkin Bapak calon wali kota nomor 1 ini jarang berada di Ternate sehingga mungkin tidak melihat kawasan. Waktu Anda selesai. Hadirin pemirsa, hadirin dimohon tenang. Kita melangkah kepada pasangan nomor urut 2. Hadirin sekali lagi dimohon untuk tenang. Para ketua tim pendukung mohon untuk mengorganize anggotanya. Pasangan nomor urut 2, kepada siapa pasangan nomor urut yang akan Anda ajukan pertanyaan? Pada nomor 3. Nomor urut 3. Baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya ingatkan, mohon untuk tenang. Waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan 1 menit, dan waktu Anda pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan tanggapan 2 menit. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kepada calon nomor urut 3, jika Anda sebagai terpilih nanti sebagai wali kota, masalah inflasi daerah ini adalah masalah yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian daerah. Ternate sebagai salah satu kota dari 12 kota di Indonesia yang dijadikan indikator penyusunan inflasi nasional.
jika Anda jadi wali kota, saya ingin bertanya, apakah inflasi ini Anda turunkan, Anda naikkan, atau Anda hapus dalam rangka untuk kesejahteraan, pengaruh terhadap perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat? Terima kasih. Baik, 19 menit cukup untuk pertanyaannya. Mohon para pendukung untuk tenang. Saya persilakan untuk pasangan nomor urut 3 menyampaikan tanggapannya. Marilah kita dengarkan bersama-sama. 2 menit untuk penyampaian tanggapan. Anda bisa memulainya sekarang. Baik, ini terima kasih Pak Haji. So, tanya pas kami berdua, inflasi itu bukan bersalah hapus inflasi dan tidak hapus inflasi, bukan. Inflasi itu berkaitan dengan ada atau tak ada barang, itu supply and demand, itu. Untuk kita menjaga supaya kita punya di sini barang inflasi itu terjaga dengan baik, maka sederhana saja. Kita harus bisa menjadikan Ternate ini kota yang mandiri, kota yang rakyatnya bisa mensuplai kebutuhannya. Kalau cuma fofoki, jangan dari Manado. Kita bikin gerakan masyarakat bertani, berkebun, rakyat berkebun, tanam sawi, tanam sayur, tanam tomat, tanam fofoki, supaya kalau urusan-urusan fofoki dan sebagainya jangan bawa dari luar. Karena kalau bawa dari luar tentu akan memicu inflasi. Kenapa? Karena biayanya tinggi. Bolong lagi bawa dari Manado kamari kong omba bage fofoki tagoyang-goyang. Itu satu. Yang kedua, memang kerjasama antara daerah itu penting kita lakukan. Koordinasi kita dengan, memang kita tidak bisa menghindari impor memang dari daerah lain. Tetapi sebisa-bisanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa disediakan di sini, ya tong sediakan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menghadirkannya. Dan ini cita-cita kita, cita-cita nawacita daripada Jokowi seperti itu. Begitu. Bagaimana kita terjadi kelangkaan? Jadi ini bukan persoalan hapus inflasi hapus atau tidak. Inflasi itu berkaitan dengan ketersediaan dan tidak tersedianya barang di daerah kita. Masih ada? Ya, saya kira itulah. Makasih. Baik, 1 menit. Ya, selesai. Last question. Kita persilakan untuk pasangan nomor urut 3, kesempatan Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada siapakah pertanyaan akan saudara ajukan? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Ibu. Baik. Hadirin dimohon tenang. Sekali lagi saya ingatkan, 1 menit waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan dan 2 menit waktu Anda untuk menyampaikan tanggapan. Hadirin mohon tenang. Kita dengarkan pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3 yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Ini kita bukan balas pantun ya. Tegas saja bahwa ini adalah incumbent, karena pertanyaan incumbent ini ya. Masalah tata kelola yang disampaikan tadi oleh tata kelola pemerintahan yang disampaikan oleh incumbent ini ya tadi, maka timbul pertanyaan gitu. Pertanyaan kami berdua bahwa apakah selama 5 tahun memang ada kendala, tadi dia bilang kendala ini, kendala sumber daya manusia ataukah sistem ataukah ke peralatan. Terima kasih, itu pertanyaan. Cukup ya. Baik, kita persilakan 2 menit untuk menyampaikan tanggapannya. Pasangan nomor urut 2, Anda bisa memulainya sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari nomor urut 3, apakah selama ini ada kendala dalam hal SDM, kemudian sistem dan prasarana tadi? Memang dapat saya katakan bahwa selama 5 tahun ketika saya memulai
menjabat sebagai wali kota pada tahun 2010, saya memang mengalami kondisi seperti yang saya sampaikan tadi. SDM kita masih terbatas, belum maksimal. Kemudian sistem kita juga belum begitu maksimal, peralatan juga sangat terbatas karena transisi pemekaran wilayah Halmahera Barat. Nah, oleh karena itu ke depan, ini kita bicara soal visi ke depan, bahwa keterbatasan yang masih ada ini harus menjadi perhatian kita untuk kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kita tidak pungkiri bahwa ada sisi-sisi yang sudah berhasil, tetapi ada sisi-sisi tertentu yang masih perlu dibenahi. Dalam sisi misalnya SDM tentang keuangan, alhamdulillah di 5 tahun terakhir pemerintah Kota Ternate memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ini berarti dari sisi itu sudah sangat baik. Kita juga masih punya kelemahan-kelemahan di sisi lain. Misalnya dengan masalah penanganan kebersihan. Kita akui ini masih belum seluruh wilayah di Ternate ini terjangkau oleh pelayanan kebersihan. Kita masih kekurangan mobil, kita masih juga punya kekurangan tenaga. Ini yang menjadi fokus kita di masa yang akan datang, harus kita benahi sehingga seluruh kawasan pemukiman di dalam wilayah Kota Ternate ini bisa dijangkau dari pelayanan kebersihan. Demikian juga di sisi-sisi yang lain, sarana dan prasarana kita. Waktu Anda selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, segmen ini telah kita lewati, tapi masih ada satu sesi lagi. Bola pertanyaan akan segera saya gelindingkan kepada pasangan calon. Jika tadi yang mendapat kesempatan pertama kali adalah nomor urut 4, maka saya akan bergeser kepada nomor urut 1 untuk menggunakan kesempatan pertama kali. Probabilitas pertanyaan kepada berdasarkan keberuntungan dari pasangan nomor urut 1, maka pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan, ya, Anda memilih diri Anda sendiri. Oke, kita lihat. Kembali pertanyaan akan diajukan oleh pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 2. Jika tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kesempatan menyampaikan pertanyaan ada pada calon wali kota, maka kesempatan berikut akan dipergunakan oleh calon wakil wali kota untuk menyampaikan pertanyaan. Dengan demikian, pada pasangan nomor urut 2, jika tadi yang menyampaikan tanggapan dimulai dari calon wali kota, maka yang akan menyampaikan tanggapan akan dimulai dari calon wakil wali kota. 1 menit untuk Anda, Bapak calon wakil wali kota, untuk menyampaikan pertanyaannya. 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 2 yang akan ditanggapi oleh calon wakil wali kota nomor urut 2. 1 menit pertanyaan Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terkait dengan visi yang disampaikan tadi oleh calon nomor urut 2 tentang nawacita, secara nasional kita kenal dengan revolusi mental. Kemudian ini terimplementasikan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Saya dengan Pak Sujud Sirajuddin mengusung visi misi Pelangi Berbudaya untuk menuju masyarakat Ternate yang madani. Kita ingin mengimplementasikan dalam program kerja konkret, sehingga kita ingin merubah lambang daerah kota Ternate itu dengan Goheba Dopolorum Didi mengadopsi Jauh Singofangare. Saya ingin bertanya kepada ini semua untuk menunjukkan karakter dan ciri khas kearifan lokal. Untuk itu saya ingin bertanya apakah setuju atau tidak dengan yang kita ajukan. Selesai. Terima kasih. Setuju atau tidak? Ya. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan tanggapannya. 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan adanya pertanyaan tadi, kita perlu mengkaji karena ini menyangkut dengan pembangunan
karakter lambang daerah. Jadi ini membutuhkan waktu untuk mengkaji kembali, sehingga pada saatnya kita menetapkan atau memutuskan, jangan sampai kita keliru. Itu yang perlu ada pengkajian khusus. Saya rasa seperti itu. Oke, masih tersisa 1 menit 34 detik. Calon wali kota ingin menyampaikan tanggapannya, dipersilahkan. Bagi saya konsep yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 sah-sah saja, tapi sekali lagi ini perlu keterlibatan daripada semua pihak. Jadi kita tidak bisa harus menyatakan setuju dengan apa yang ada, karena mungkin ada masukan-masukan lain yang bisa lebih baik, ataupun ada masukan-masukan dari masyarakat, terutama keterlibatan daripada stakeholder yang ada, sehingga nantinya apa yang menjadi keputusan adalah keputusan bersama seluruh masyarakat Kota Ternate. Bisa rubah, bisa tetap yang ada, bisa penyesuaian dan sebagainya. Terima kasih. Baik, masih tersisa 45 menit, cukup? Baik, saya akan lanjutkan bola pertanyaan selanjutnya, bergeser melompat ke pasangan nomor urut 4. Dipersilakan untuk kita lihat apakah dia memilih dirinya sendiri. Baik, pertanyaan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 4 ditujukan kepada pasangan nomor urut 3. Dipersilakan, jika tadi yang memulai adalah calon wali kota, maka yang akan mengajukan pertanyaan adalah calon wakil wali kota. Selanjutnya yang akan memberikan tanggapan akan dimulai dengan calon wali kota dari pasangan nomor urut 3. Silakan wakil wali kota. Terima kasih. Tadi menyangkut agama. Sekarang saya bicara tentang hukum. Untuk pemotongan gaji itu secara hukum apa penjara apa tidak? Kalau dituntut dari pegawainya, coba jelaskan supaya masyarakat ini bisa dengar bahwa hukum itu kalau pemotongan gaji itu salah apa benar, bisa penjara apa tidak. Sekian. Baik, cukup 39 menit. Telah dipahami oleh pasangan nomor urut 3? Iya. Tadi yang memulai adalah wakil wali kota. Berarti pada kesempatan ini yang akan memberikan tanggapan pertama kali adalah wali kota Ternate. Dipersilakan kepada calon wali kota Ternate pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan tanggapannya. 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Perlu saya jawab bahwa pemotongan gaji sebenarnya itu adalah dilarang gitu. Karena itu hak orang gitu. Hak orang. Apapun alasannya, sedekah, zakat, itu adalah alasan. Itu adalah suatu kebijakan yang salah sebagai pemimpin. Tergantung ya. Saya kembali lagi tergantung kepada yang korban tadi ya. Kepada yang korban. Apa dia mau melapor ke polisi atau ke zakat, silakan. Gitu. Terima kasih. Baik, masih tersisa 1 menit 29. Apakah mau dimanfaatkan untuk menambahkan? Silakan wakil wali kota. Iya, kalau ini dia sudah bicara hukum ya. Kami berdua bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim. Jadi ya untuk hal ini silahkan, yang karena sebagai warga negara yang merasa dirugikan, dia punya hak terhadap, misalnya kalau dia merasa dirugikan, dia memiliki hak untuk itu. Nah, oleh karena itu serahkan ke mekanisme hukum. Kita tidak mengomentari tentang apa benar salahnya ya. Kita serahkan kepada mekanisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bergeser kepada pasangan nomor urut 2. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menyampaikan bola pertanyaan, dipersilahkan untuk mengambil bola pertanyaan. Dan pertanyaan Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan yang akan diajukan oleh pasangan nomor urut 2 ditujukan kepada nomor urut 1. Nomor urut 1 dipersilahkan. Kalau tadi kesempatan pertama adalah Bapak calon wali kota,
Maka kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan adalah Bapak calon wakil wali kota. 1 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami ajukan kepada pasangan nomor urut 1, yaitu di era milenium Ternate menjadi bagian dari ekonomi dunia. Jika pasangan nomor urut 1 terpilih menjadi wali kota, apa langkah yang saudara lakukan untuk menyiapkan masyarakat dan daerah ini menghadapi era tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak calon wali kota. Silakan menyampaikan tanggapannya. Waktu Anda 2 menit. Anda bisa memulainya dari sekarang. Saya ini tertinggal di Ternate, kata Pak Bur. Tapi saya tahu Ternate ada penumpukan konsentrasi pembangunan. Ada masjid kubah rubuh, rumah dinas tidak terpakai, banyak masalah yang tidak teratasi karena mungkin Pak Bur terlalu banyak tinggal di Ternate. Nah, itu pertama. Yang kedua, Millennium Development Goals itu kita sekarang sudah berada dalam. Hadirin dimohon tenang. Jadi kita sekarang sudah berada dalam kapasitas dalam persaingan global. Tidak perlu lagi, kita sekarang sudah persaingan. Tapi kita tahu bahwa persaingan global itu memerlukan prasyarat. Prasyarat pertama kita itu adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita. Kita harus mengakui bahwa Maluku Utara, khususnya Ternate, adalah produk sumber daya manusia yang cukup representatif untuk mewakili Maluku Utara. Terbukti dengan beberapa macam perguruan tinggi. Tinggal bagaimana kita memasarkan produk perguruan tinggi kita ini, sudah tentu dengan memperhatikan kualifikasinya. Karena itu kita harus mengembangkan potensi-potensi daerah secara maksimal. Bagaimana kita melakukan pemetaannya? Potensi pemetaan sumber daya alam kita dari perikanan, potensi sumber adat kita, potensi sumber kerajinan, produk unggulan daerah kita. Baru kita akan menohok pada persoalan bagaimana cara pemasarannya dan bagaimana penguatan ini terhadap bagaimana pemanfaatan sumber daya kita itu, sumber daya APBD kita itu kita dorong untuk memperkuat itu. Karena itu gerakan ekonomi kita ke depan dalam memperkuat atau kita masuki era globalisasi itu, bagaimana kita memperkuat basis ekonomi kita dengan penguatan terhadap sumber daya manusia kita. Artinya bahwa program pengembangan sumber daya manusia kita ke depan itu menjadi titik tekan, sehingga kita mencegah infiltrasi budaya, investasi politik yang. Waktu Anda selesai. Terima kasih. Hadirin sekalian, pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh nomor urut 3 dan pertanyaan Anda ditujukan kepada nomor urut keempat karena hanya tersisa 1 bola yang berisi nomor urut 4. Dipersilakan 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan dan 2 menit untuk menyampaikan tanggapan. Iya. Terima kasih karena yang tadi bertanya nomor 4 dan wakilnya minta saya jawab, maka saya 1 menit Anda minta jawab, wakilnya juga yang jawab. Yang pertama, saya melihat dalam dokumen RTBL kita yang sudah disusun, itu kawasan di Hypermart itu nanti akan dibangun sebuah rumah sakit, posisi di situ. Kalau saya lihat dalam dokumen RTBL yang ada. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz, oh iya, masih cocok atau tidak? Kita tambah lagi 1, misalnya membangun rumah sakit di daerah situ, di laut, di yang toko pasar di pinggir tuh. Oke, cukup pertanyaannya. Cukup. Oke, dipahami. Ya, kita persilakan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 4. Bapak Ibu sekalian mohon tenang untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang tadi diajukan. 2 menit untuk Anda menyampaikan jawaban atau tanggapan. Anda bisa memulainya dari sekarang. Terima kasih. Saya akan menjawab tentang pertanyaan tadi tentang rumah sakit. Kita melihat bahwa rumah sakit di Tanah Tinggi ini saja tidak mampu diurus. Kenapa demikian? Kita melihat bahwa sarjana gizi kita telah banyak. Tapi apa? Kalau untuk kesehatan harus tahu bahwa karbonhidrat berapa, vitaminnya berapa, itu harus tahu supaya orang itu sehat.
Tapi apa yang kita lihat di rumah sakit sekarang ini, kita harus Mohon melihat tenang. dari SAL sampai VIP itu bubur telur yang kita dapat. Dan ini Hadirin mohon fakta, tenang. fakta dan nyata. Itu membuat kerugian dan mubazir. Karena rata-rata orang yang datang ke rumah sakit tidak akan bisa makan makanan rumah sakit. Bubur saja dompang gayung, bagaimana bisa memakan? Ini nyata dan pemerintah harus melihat itu karena kita punya Hadirin senjata gizi mohon banyak. tenang. Masih tersisa 55 menit, masih mau dimanfaatkan. Jadi kalau pemerintah melihat itu, ini betul-betul bicara yang memang bicara nyata, bukan bicara ambor. Gitu. Kenapa Mohon demikian? tenang. Itu bayangkan dana yang dikeluarkan. Kalau seandainya saya ditadikan untuk nomor 4 untuk kita akan membangun rumah sakit. Rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Dan itu memang jelas dan kita punya program ke depan untuk rumah sakit Islam. Itu memang jelas karena ada donatur dari Saudi Arabia yang membantu kita. Itu memang jelas sudah dibicarakan tentang hal itu. Karena rumah sakit yang ada di provinsi ini adalah milik provinsi. Makanya akan membangun bukan cuma hanya puskesmas, membangun rumah sakit yang setara. Pemerintah kota punya rumah sakit tersendiri. Waktu Terima Anda kasih. selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan aplaus kepada keempat pasangan calon yang telah menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan. Telah kita dengarkan bersama penajaman visi misi dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih tetap melanjutkan sesi terakhir debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate periode 2015-2020 tentunya selepas jeda berikut.